Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, beserta seluruh unsur pimpinan yang berkesempatan hadir. Yang terhormat Sekretaris Jenderal DPP HKTI, Bapak Majen TNI Purnawirawan Bambang Budi Waluyo, Esos MSI. Yang saya hormati Wakil-Wakil Ketua DPP HKTI, yang kami hormati unsur pimpinan Dewan Pertimbangan Organisasi, unsur Dewan Penasehat DPP HKTI, yang terhormat Ketua DPD HKTI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Zainal A. Paliwang, SHM, beserta seluruh pengurus masa bakti 2021-2025, yang terhormat Ketua DPD HKTI Provinsi Bangka Belitung, Bapak Mulyadi, beserta seluruh pengurus masa bakti 2021-2026, yang terhormat rekan-rekan DPD HKTI Provinsi Riau masa bakti 2021-2026, panitia pelaksana, Bapak Ibu jemputan majelis dalam rangka pelantikan DPD HKTI Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Bangka Belitung yang berbahagia. Amanah tunaikan dengan sepenuh hati, walau beratnya terasa ke jantung. Tahniah dan sukses pelantikan DPD HKTI Provinsi Riau, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. Dari Provinsi Riau menuju Jakarta guna melaksanakan acara pelantikan, HKTI berkilau petaninya sejahtera bersama wujudkan kedaulatan pangan. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2022, DPD HKTI Provinsi Riau bersama-sama dengan DPD HKTI Provinsi Kalimantan Utara dan DPD HKTI Provinsi Bangka Belitung masa bakti 2021-2026 telah dilantik secara langsung oleh Ketua Umum DPP HKTI Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko yang dipusatkan di Hotel Discovery Ancol, Jakarta. Untuk itu, atas nama DPD HKTI Provinsi Riau masa bakti 2021-2026, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak Ketua Umum DPP HKTI yang telah mengesahkan dan melantik DPD HKTI Provinsi Riau bersama-sama dengan DPD HKTI Provinsi Kalimantan Utara dan DPD HKTI Provinsi Bangka Belitung. Juga ucapan terima kasih kami kepada panitia pelaksana yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik dan sempurna. Bapak Ketua Umum, rekan-rekan Ketua DPD HKTI, hadirin para undangan yang saya muliakan. Kepengurusan DPD HKTI Provinsi Riau masa bakti 2021-2026 merupakan hasil keputusan Musyawarah Daerah HKTI Provinsi Riau tanggal 31 Oktober 2021 di Pekanbaru, yang telah berproses dan mengambil keputusan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HKTI sebagaimana yang tercantum dalam hasil Musyawarah Nasional HKTI
tahun 2015. Alhamdulillah, pada hari ini DPD AKTI Provinsi Riau masa bakti 2021-2026 telah resmi dilantik, sehingga semakin memacu semangat dan memantapkan kaki untuk melangkah serta mempercepat upaya dan ikhtiar besar HKTI Provinsi Riau dalam membangun petani dan pertanian di Provinsi Riau. Bumi Melayu Lancang Kuning demi lebih sejahteranya petani dan penduduk desa, serta memantapkan terwujudnya ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Kilau menyengat cahaya mentari, menjelang petang turunlah hujan. Riau mayoritas masyarakatnya petani, mari dibina agar lebih berkemajuan. Bapak Ketua Umum, hadirin para undangan yang saya hormati, kita semua berkomitmen untuk menghadirkan di tiap tingkatan dan jajaran HKTI untuk bekerja secara nyata, cerdas dan tuntas, guna meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk perdesaan, dan pelaku agribisnis lainnya melalui pemberdayaan rukun tani, komoditas usaha tani, dan percepatan pembangunan pertanian, serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menyadari betapa besar dan mulianya visi HKTI secara nasional dan tantangan perubahan yang serius yang kita hadapi dewasa ini, seperti COVID-19, perubahan iklim dan transformasi digital, maka kepemimpinan DPD AKTI Provinsi Riau merumuskan visi misi yang menjadi landasan agenda dan program kerja kepengurusan periode 2026 sebagai berikut. Visi membangun ekosistem terintegrasi atau terpadu pemberdayaan kaum tani, masyarakat pedesaan, dan insan tani pada umumnya di Provinsi Riau. Kemudian visi yang pertama, mengintegrasikan sistem pengelolaan usaha tani dan sektor hulu hingga hilir secara terpadu berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Kedua, mengembangkan keorganisasian kelompok dan komunitas usaha tani pedesaan maupun insan tani terkait pada umumnya dalam rangka percepatan pembangunan sumber daya manusia petani pedesaan yang cerdas, serta tumbuh kembangnya komunitas petani digital, yaitu mencakup dalam pengertian luas, yaitu petani, pekebun, peternak, dan nelayan digital. Yang ketiga, mengembangkan kombinasi strategi usaha tani tradisional dan perdesaan dengan strategi perbaikan mutu bibit, tata pemanfaatan lahan, teknologi produksi usaha tani, teknologi pasca panen, pendampingan teknis, hingga digitalisasi pemasaran hasil produk pertanian perdesaan dan insan tani terkait pada umumnya. Yang keempat, mewujudkan kemandirian, marwah dan martabat petani pedesaan dan insan tani terkait pada umumnya di Provinsi Riau. Bapak Ketua Umum HKTI, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, syukur alhamdulillah, Provinsi Riau merupakan peringkat kedua nasional dalam ekspor komoditas pertanian sebesar 369,49 ribu ton dengan nilai 2,4 triliun. Setelah Jawa Timur yang nilai ekspornya 2,7 triliun pada tahun 2021. Hal ini membuktikan prospek pertanian di Provinsi Riau sangat cerah, dan berkat kerjasama, ikhtiar dan upaya keras insan tani, pelaku agribisnis dan stakeholder menjadi kunci keberhasilan pembangunan tani dan pertanian di bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Meskipun demikian,
Provinsi Riau dengan penduduknya yang berjumlah lebih kurang 6,39 juta berdasarkan sensus tahun 2020 masih menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya masalah kemiskinan sebesar 7,00% atau sekitar 496,66 ribu jiwa yang tersebar di 12 kabupaten kota, kemudian yang berada di wilayah pedesaan, dan untuk tahun 2020 mengalami penurunan 0,04% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di samping itu, terdapat pula lahan yang belum digarap, terlantar, dan tidak produktif, baik disebabkan permodalan, disebabkan oleh teknologi, pemasaran, dan lain-lainnya, termasuk masih adanya ketergantungan beberapa komoditas seperti sayur-sayuran dan buah-buahan masih didatangkan dari provinsi tetangga. Mencermati potensi, peluang, dan tantangan sektor pertanian tersebut di atas, memberikan peluang besar bagi HKTI di seluruh tingkatan di Provinsi Riau untuk melakukan terobosan nyata dan terukur dari hulu ke hilir, seiring dengan dinamika pembangunan sektor pertanian, aspirasi petani, dan peluang yang tersedia di setiap wilayah. Bapak Ketua Umum HKTI, hadirin serta undangan yang saya muliakan, guna memastikan kehadiran dan peran nyata HKTI di lapangan, DPD HKTI Provinsi Riau 2021-2026 memetakan kebijakan dan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, melakukan konsolidasi dan pembenahan organisasi agar sesuai cita-cita awalnya HKTI, yaitu bermanfaat bagi kaum tani, mulai dari penguatan struktur dan SDM yang handal, kemudian responsif dan komunikatif. Yang kedua, mensolidkan struktur organisasi di seluruh tingkatan, agar HKTI di Provinsi Riau semakin dirasakan kehadirannya dan perannya bagi kemaslahatan insan tani, serta perlibatan secara terencana Gapoktan di tiap wilayah. Yang ketiga, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergitas dengan seluruh stakeholder seperti pemerintah daerah, instansi terkait, HKTI provinsi lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perbankan untuk bersama-sama membangun petani dan pertanian guna mempercepat tercapainya kesejahteraan petani, penduduk perdesaan, dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan rumah kaum tani sebagai wadah sekretariat, rumah gagasan dan perubahan untuk kemajuan dan kesejahteraan kaum tani, serta sebagai wadah pemberdayaan petani. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga acara yang dilaksanakan ini merupakan acara yang penuh berkah rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup sambutan ini, izinkan saya mengakhirinya dengan dua bait pantun. Bismillah, kami terima amanah kepengurusan untuk memajukan kaum tani senegeri. Alhamdulillah, pelantikan sudah dilaksanakan. Mohon kiranya petuah dari Ketua Umum HKTI. Jangan dipetik buah yang masih putik. Petik yang masak harganya pun mahal. Karena pengurus HKTI telah dilantik, insya Allah akan bekerja dengan profesional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.